leluhur kita terdahulu adalah bangsa besar, bangsa yang menyebar ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Leluhur kita adalah kaum Arya, kaum Saka, bangsa besar. Kaum Saka itu Mahecakya tertera di relief dasar Borobudur yang tertutup dengan filosofi dasarnya itu bernama Dharma. Dharma itulah yang konsepnya menyebar hingga ke tanah India, melahirkan tiga agama besar di sana. Nah, ini dia. Jadi leluhur kita tuh sudah menyebar sampai ke sini. Sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, ada yang tercatat yang saya dapat itu Dharma Dasa 700 SM sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Falsafahnya itu Dharma. Dharma itu yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana, Hindu, Buddha, Jaina. Itulah kaum Saka, kaum Arya, leluhur kita. Itu Dharma itu, ajaran filosofi Dharma itu tergambar di Borobudur. Kemudian sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali filosofi Dharma itu, yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India, itu tersimpan sempurna di Bali. Tergambar di Borobudur. Dan leluhur kita itu bukan animisme dinamisme dari Kalimantan, Kutai, kerajaan Kutai, itu bukan Hindu seperti publikasi saat ini tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara itu Hindu, Buddha, itu tidak berdasar. Bahkan ajaran budaya yang sudah mempunyai konsep berketuhanan itu ada di Nusantara. Di Kalimantan itu sebut Tuhan itu Yustu Halatala. Kalau di Jawa itu Yang Widitunggal. Di Bali itu Yang Widiwase. Dan bukan animisme dinamisme, tapi dharmik itu sudah monoteisme. Sebelum ada ajaran agama masuk ke Nusantara, sudah monoteisme, sudah berkeyakinan dan percaya adanya Tuhan dan juga surga. Surga itu dari leluhur kita, Svarga, dan tergambar di Borobudur itu 12 literasi kata Svarga, juga Dharma, dharmik. Dan itu dharmik itu dulu dipelajari di Suwarnadwipa di Sumatera. Itu di landmarknya itu di Candi Muara Takus. Jadi Candi Muara Takus itu tempatnya landmark kota suci ajaran dharmik sebelum Hindu Buddha ada, jauh sebelum Veda juga dituliskan di India. Jadi Veda itu basicnya itu filosofi Dharma. Dharma itu yang dibawa oleh leluhur kita kaum Saka, kaum Skitya. Kata-kata Saka itu di daerah sekitar Muara Takus itu terekam dalam tatanan adat Soko Pisoko Limbago. Nah, sebenarnya Sriwijaya itu di sini. Jejak-jejak rekam yang membuktikan itu Sriwijaya itu di sini. Di Sumatera itu di 13 Koto Kampar itu pusatnya. Jadi Sriwijaya itu pusat pemerintahannya di Bukit Katangka namanya. Kalau Muara Takus itu tempat kota suci, tempat pendidikan atau sekolah dharmik. Di sini ada
ada Universitas Dharmapala, kemudian banyak hal-hal yang mendukung. Peziarah-peziarah Tiongkok dulu itu datangnya ke sini dari Fahuan, Luining, Yutchang, Itsing, Atisadi Pamukara, itu datangnya ke sini. Kita cari pusat pemerintahannya ya, Bukit Katangkang. Bukit Katangkang. Nah, Bukit Katangka itu di sini. Ini pusat pemerintahan Sriwijaya di Bukit Katangka. Bukit Katangka tuh di sini. Ini pusatnya pemerintahan Sriwijaya, bukan kerajaan tapi kadatuan. Sekarang itu posisinya ada di bukit. Di sekitarnya itu sudah tergenang oleh PLTA. Sayang. Nah, itu ada di Candi Muara Takus itu sebelah bawah, Bukit Katangkanya itu sebelah atas. Dari Batu Basurat ini ada namanya Batu Basurat, itu sebutannya kalau di Jawa itu prasasti lah, Batu Basure. Jadi batu yang ada tertulis perjanjian apa dulu di zamannya sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya itu dari Batu Basurat. Sayang Batu Basurat ini sekarang udah di dasar PLTA seperti ini. Dan Bukit Katangka ini nggak tenggelam karena dia di bukit. Sinilah pusatnya Kadatuan Sriwijaya. Di sekitarnya itu ada daerah-daerah yang memakai angka Koto 9, 5 Koto, Sungai Kapur, air terjun Panisan. Air terjun Panisan ini daerah tempatnya Sariputra terlahir di Desa Panisan. Ini dari penamaan aja air terjun Putri Kayangan, Desa Tanjung. Nah, Desa Tanjung inilah yang The Growth itu masuk lewat sini, Desa Tanjung ini. The Growth itu tahun 1858. Ini Candi Muara Takus. Muara Mahat itu Mahe itu sebenarnya. Mahe besar itu. Mahe Cakya itu bahasa pra-Islam. Kemudian di daerah-daerah sini itu yang dari penamaan ini Aliantan. Aliantan ini Arya Tantra asal katanya. Jadi orang lokal itu ucapkan huruf R itu tidak terbiasa. Jadi Arya dan Tantra itu tergabung menjadi Aliantan. Di Aliantan ini ada gua Hanoman, gua Garuda, tempat para Arya terdahulu itu melakukan kontemplasi, Topo Broto macam seperti itu. Itu di sini. Jadi Desa Tanjung itu tempat The Growth masuk ke sana itu 1858. Sebut daerah sini itu dengan sebutan kota candi dia sebutnya, karena di sini dulu banyak candi-candi di sini. Ini foto Google diambil saat air PLTA meluap. Ini sayang nih. Bukit Katangka sudah ada, ini air terjun Panisan. Bukit Katangka ini pusatnya Kedatuan. Ini sayang nih air PLTA mengenangi daerah bersejarah nih. Muara Takus pun nyaris tenggelam nih dulu. Ini PLTA. Daerah yang merekam
daerah yang menyimpan catatan tentang Sriwijaya berislam itu Koto Tuo. Koto Tuo. Nah, Koto Tuo itu ini. Mana? Nah, itu wilayahnya seperti ini. Jadi Koto Tuo itu kan dia dekat ke Candi Muara Takus nih. Koto Tuo, Liantan, Muara Mahe. Dia dekat dengan Candi Muara Takus. Nah, ini Muara Takus ini. Koto Tuo itu asal kata dari Kakonan Tuo, bukannya kota tua, tapi kata yang tua. Itu waktu itu, jadi di daerah Kadatuan itu dipegang matrilineal. Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh para pria, yaitu menantu dari anak perempuan bunda pemegang kekuasaan, Bunda Si Ompu. Di antaranya Sang Hyang Putih Nan Batigo, Sang Hyang Putih Tuo, Sang Hyang Putih Tonga, Sang Hyang Putih Bungsu. Sang Hyang Putih Tuo itu nama terdahulu pra-Islam itu Sang Hyang Dewi Putih Sangka Bulan, itu di Aceh Gunung Tua itu. Sang Hyang Putih Tonga itu Sang Hyang Dewi Putih Gelang Gumelo di Kuala Pertemuan. Sang Hyang Putih Bungsu zaman pra-Islamnya itu Sang Hyang Dewi Putih Lindung Bulan di Kuala Ombun. The Growth itu masuk ke Muara Takus itu tahun 1858, itu bertemu dengan Nini Datuk Rajo Dubalai. Saat itu sampai sekarang masih ada itu gelar Ninio Datuk Rajo Dubalai. Candranago itu terekam menjadi Caniago. Jadi tokoh-tokoh terdahulu yang saya dapatkan berdasar dari catatan Tiongkok, yaitu tertua itu Dharmadasa namanya, 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 580. Ini sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir nih. Suwarna Dwi Dharma Kirti 610. Suwarna Dwi Dharma Kirti ini ada nama yang sama di masa yang berbeda ya. Kemudian Kumari Labata 618 SM loh. Adi Sangkara, kemudian Sri Janayasa itu abad ke-6 ya, di masa-masa Daputayang yang pergi ke Siguntang gitu. Jadi Universitas Nalanda itu 427 M itu. Setelah Pahuan ke sini, Pahuan itu kan 337. Itu nama Sariputra itu ada di stupanya. Nah, nama ibunya Sariputra itu Sari atau Rupasari. Ayahnya itu Madara Nalaka. Inilah salah satu leluhur kita cikal bakal Buddhism. Jadi anaknya Yang Mulia Siddhartha Gautama itu Rahula itu belajar kepada salah satu leluhur kita, Sariputra. Sariputra itu kelahiran Sumatera. Jadi Dapuntayang itu membawa alumni dari Dharmapala yang tadi ada di situ, sejumlah 2.213. Bergerak ke timur, selatan, tenggara, Oku, Sungai Musi, Sungai Guntang-Guntang,
dan meninggalkan Sang Hyang Dewi Putih Minangmasak menjadi kerajaan Sriwijaya Nasa. Jadi yang namanya kerajaan Sriwijaya itu ada, cuma bukan di Muara Takus tapi di daerah Seguntang-Guntang ini, di Palembang ini. Inilah yang disebut kerajaan Sriwijaya. Saat itu kerajaan Srijanayasa, bukan di Muara Takus. Kalau Muara Takus itu Kadatuan, tempat pusatnya. Jadi Kato Tuwo itu, kota tua itu saat Kadatuan berislam itu terekamnya di daerah yang tadi ya, di Koto Tuwo ini. Jadi Koto Tuwo ini adalah tempat saat Kadatuan awal berislam. Di sini dia. Asal dari Kato Nantuo, Kakotuo. Jadi kata atau kako itu ya, kata tua itu bukannya kota tua tapi kata yang tua. Kata yang tua itu 2 kalimat syahadat. Jadi abad ke-7 tahun 20 itu Sang Hyang Datu Indra Brahman atas prakarsa si Ompu ya, Sang Hyang Dewi Putih dari generasi ketiga Kadatuan Sriwijaya. Ini saat Sriwijaya sudah saat Kadatuan saat area ini sudah disebut oleh dunia, oleh sekelilingnya itu Sriwijaya. Sebelumnya itu belum disebut Sriwijaya tapi Sang Hyang Indo Dunia saat itu. Ini Koto Tuo ini kota yang daerah yang mencatat saat Kadatuan berislam. Itu Sang Hyang Dewi Putih itu ibunya dari Sang Hyang Datu Indra Brahman. Jadi tokoh saat abad ke-7 tahun 20, abad ke-7 tahun 20, masa-masa Kadatuan yang dipimpin oleh Sang Hyang Datu Indra Brahman namanya itu sebelum berislam. Kata-kata Sang Hyang ini kata pra-Islam ini di Hyang itu di Bali terkenal, di Pulau Jawa juga familiar ini Hyang, Tuhan sebenarnya. Kalau di manusia itu sebagai kata-kata tinggi itu Sang Hyang. Nah, tokohnya saat itu yang terkenal itu Sang Hyang Datu Indra Brahman, itu sebelum Islam ya. Ibunya itu prakarsa si Ompu itu ibunya Sang Hyang Dewi Putih dari generasi ketiga setelah terpublikasi menjadi Sriwijaya, namanya Sang Hyang Dewi Putih. Itu memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar, seorang ahli Islam ya. Itu orang pendakwah Islam itu yang pertama dari Aceh itu yang ke Kadatuan itu Abdullah Khattab namanya. 25 tahun kemudian abad ke-7 tahun ke-27 datang baru utusan atas permintaan Indra Brahman, namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Jadi Khattab itu bukannya Abdul Khattab yang mengajarkan Indra Brahman, tapi ada khusus orang yang ahli Islam saat itu yang bernama Abdurrahman bin Abdul Jabbar. Itu khusus untuk memberi pembelajaran kepada Sang Hyang Datu Indra Brahman. Jadi setelah dari tahun 7 abad ke-7 tahun 27 sampai tahun ke-40 baru Indra Brahman itu mau berislam, berganti nama menjadi Abdullah Amirullah. Nah,
disinilah tercatat di Koto Tuo, Kako Tuo, Koto Tuo, Koto atau kata tua itulah syahadat sebenarnya. Jadi saat Kadatuan berislam itu tercatat di daerah Koto Tuo ini. Kita ke peta koordinat. Peta koordinat saat saya eksplorasi ke sana, ini saya pakai tanda kompas ya, jadi nanti kita bisa tahu ini Candi Tuo. Jadi yang besar ini, pendek ini Candi Tuo namanya. Ini saya kasih tanda untuk bisa tahu nanti kita berpusatnya di Candi Tuonya. Jadi nanti tampil angka berapa jarak terhadap Candi Muara Takus. Saya tadi titikkan di Candi Tuo, karena Candi Tuo itu adalah candi yang awal sebenarnya. Nah ini Candi Tuo. Saya titik di sini ambil untuk ketahui jaraknya. Kalau kita ambil contoh dari pintu masuk gerbang itu, gerbang utama itu jaraknya 697 meter, 600, hampir 0,7 kilo jaraknya dari Candi Tuo. Jadi saya akan ceritakan sedikit titik-titik ini ya, yang disebut kota suci itu dibatasi dengan tanggul tanah kuno. Jadi titik tengah itu semacam kursor ya, kursor untuk saya menjelaskannya. Jadi yang disebut tanggul kuno itu adalah tanggul tanah ya, tanggul berbentuk trapesium, bagian atasnya itu 1,5 meter minimal, tingginya itu 3 paling tinggi itu 5-3 meter dari tanah. Jadi trapesium, bagian atasnya itu bisa dilalui orang untuk berjalan, dan itu sepanjang kurang lebih 6 km. Nah, sini terus ini arah tanggul tanah kuno nih. Kalau kita berjalan kaki itu kurang lebih 6 km di sini ya. Nah, terus potong jalan kembali ke sini. Tanggul tanah kuno itu terdahulu bagian atasnya itu ditumbuhi bambu-bambu kuning, kemudian di antara bambu-bambu kuning itu di setiap pintu gerbangnya itu ada pohon beringin. Jadi indah dulu. Ada beberapa titik pintu gerbang, tapi pintu gerbang utama yang VIP itu di sini, di area sini. Ini saya kasih nama nih, kita lihat ya. Nah, ini gerbang Sanghyang Dewi Putih Sati Indo Dunia. Ini penamaan Indo Dunia ini adalah penamaan sebelum dunia sebut Sriwijaya sebenarnya. Indo Dunia namanya, sebelum disebut Sriwijaya. Jauh sebelum
tadi 700 SM, jadi jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, kemudian jauh sebelum Hindu, Buddha, apalagi Hindu ya. Inilah kaum Saka yang menyebar ketika perempat bumi. Saka, kata-kata Saka itu di daerah sini itu terekam di tatanan adat namanya Soko. Soko yang utama, kemudian Pisoko, Limbago. Jadi Limbago itulah sebenarnya yang disebut Mandala ya, kerajaan Patsal Vanua itu Limbago, tapi daerah sini itu Soko itu bukan kerajaan. Kerajaan itu yang tadi itu misalkan di Palembang itu, dan tidak hanya Palembang ya, hampir di seluruh Nusantara itu. Jadi sebelum disebut Sriwijaya, area sini itu semacam MPR gitu yang dituakan, bukan menguasai raja-raja di Nusantara ya, tapi kerajaan di Nusantara itu sebenarnya bersaudara. Kan kalau publikasi selama ini tentang kerajaan itu saling memerangi. Itulah tekniknya Belanda memecah belah dalam pencatatannya ya. Selalu yang di-explain itu, yang diceritakan itu peperangannya, menguasai sana, menguasai sini. Nah, inilah titik-titik tanggul tanah kuno. Dari sini terus ke sini. Ini titik-titik tanggul tanah kuno arah sini. Tentang tanah kuno terus seperti ini, terus memotong jalan. Ada dua yang jalan terpotong karena ini jalan baru nih yang dibuat Belanda. Kemudian ini jalan sudah RI nih. Nah, pintu gerbang utamanya itu yang VIP itu di sini. Ada beberapa pintu gerbang. Ini masih tanggul tanah kuno. Terus, nah yang di recovery BPCB itu hanya sampai sini dia. Titik 7980. Ini sudah putus. Jadi saat Jerman eksplorasi ke Muara Takus itu anehnya ada sekelompok gajah yang turun dari area sini. Ada sekelompok gajah nih masuk sini, dia nyebrang kali masuk ke sini. Dia lakukan tawaf atau pradaksina si gajah-gajah itu. Nggak ada yang suruh, nggak ada yang apa ya, natural dia berkeliling di sini nih. Itu disaksikan oleh Jerman itu saat eksplorasi itu terkenal di catatannya tuh di buku King of Sumatra. Jerman itu catat, dia tertakjub lihat ada gajah tawaf di sini. Nah, dulu tuh para peziarah Tiongkok lihat para Brahmin dalam catatannya itu keliling tawaf sini, para peziarah Tiongkok itu. Kita lihat catatannya ya. Pahuan. Dari ini aja, tawaf, dari tawaf. Pahuan. Jadi Pahuan itu 337 sampai 422 M. 337 sampai 422 M. Dalam perjalanannya, dalam catatan James League itu, ini tentang Pahuan lihat mendut nih. Kalau Pahuan di Sumatera itu dia tulis ya, mengikuti sungai Ponai yang tadi, sungai Kampar itu,
di mana tempat para pelajar pernah tinggal di situ, melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope. Stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut di menara itu telah didirikan Pradaksina. Ini catatan versi Tiongkok. Jadi dia mengikuti Sungai Kampar, kemudian berjalan berputar di stupa tadi. Dia kelilingin waktu itu mahligai stupa seperti ini. Sung Yun 508 sampai 521 M. Ini 500 loh. M 399 ini 500 M. Jadi Nabi Muhammad itu kan 500-an. Jadi sebelum Islam itu masuk ke, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum ada yang bernama agama Islam itu, Fahuan sudah lihat ke sini dan lihat orang seperti tawaf. Inilah dharmik original sebenarnya. Di Hindu Buddha itu di Pradaksina itu di Buddha, kalau Prasawiya itu di Hindu. Kalau di Islam itu gerakan ritual memutari objek itu tawaf. Jadi sudah ada tawaf di abad 399 ini, dilihat oleh Fahuan melakukan tawaf di Muara Takusana. Sung Yung 518 itu catat dia ada koin itu diduga 225 M koin itu, dan koin itu bergambar tope. Ini 602 itu Hyun Sang. Dia lihat di Suwarnadipa ya, sebenarnya ini di Muara Takus ya. Lihat stupa yang tingginya 200 kaki tingginya. Itulah Candi Muara Takus. Winning itu di Jawa tuh belajar pemahaman kehidupan setelah kematian, Suvarga ya, bukan nirwana. Terus I Ching yang terkenal kan sekarang dipublikasi itu I Ching, pengelana asal Tiongkok. Itu berangkat 3 kali dari Guangzhou, itu belayar 20 hari di Sriwijaya disebutnya 685 695. Tinggal 6 bulan di yang disebut Malayu. Jadi ajaran Dharma itu sudah ada sebelum Veda 6500 SM. Itu dharmik original yang dibawa oleh yang tadi itu. Di antaranya yang tercatat itu Dharma Dasa 700 SM, sedangkan Sang Buddha itu kan, Buddha lahir itu kan 500 SM bersama dengan Jainism. Jadi Hindu itu akhir abad 18. Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan saat itu. Hindu dengan tambahan akhiran isme itu ditambahkan sekitar 1830 di India sana. Jadi singkatnya itu di India sebelum abad 9 lahir itu 9M itu lahir satu ajaran formal untuk membedakan bukan Buddha. Asal usul agama di India dimulai maksudnya bangsa Cakya Arya leluhur kita membawa perubahan besar tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Ini sebenarnya leluhur kita nih yang di kesana itu 3102 SM. Itu basic ajarannya itu Dharma, kaum Saka, kaum Sakya itu leluhur kita. Sebelum Veda dituliskan ya, yang di atas itu Dharma Dasa. Nah ini saat-saat Veda sebenarnya dituliskan oleh kaum Saka, kaum Arya. Kaum asli, bangsa asli India itu Dravida. Kalau bangsa pendatang itu Arya. Nah, kaum Arya itulah leluhur kita. Tahun 3102 SM. Dan yang tercatat yang saya dapatkan dari berjarah Tiongkok itu leluhur kita itu 700 sampai 620 SM. Di antara Dharma Dasa, Dharma Pala itu 700, Dharma Pala 670 SM loh. Ini SM semua. Swarnadwipa 610,
SM loh, sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir tuh. Kemudian Daputahyang ini yang dari Dapuntahyang lah sejarah mainstream hanya mencatat perjalanan Siddhartha, tapi mulai dia berangkatnya itu sejarah mainstream tidak tulis. Jadi sejatinya itu beliau Dapuntahyang itu sebutnya, berangkat dari tempat tadi, ada universitasnya. Kemudian nanti saya kembali ke sana, ke penjelasan di Muara Takus. Jadi perubahan tersebut karena bangsa Arya ya. Bangsa Arya itu kaum pendatang di India. Itu leluhur kita melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, melahirkan 3 agama besar di India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Jadi basicnya filosofi Dharma itu yang melahirkan 3 ajaran di India itu kaum Arya sebenarnya, bangsa Weda. Menulis kitab-kitab suci Weda itu leluhur kita, bukannya bangsa Dravida tapi bangsa Arya pendatang. Dituliskan dalam 4 bagian, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Athaveda. Di teks kalimat Mahabharata Udyayoga Parva 108 itu dikatakan, tertulis itu, Timur adalah awal mula ajaran sebelum dibuka menjadi kitab bernama Veda. Timur itulah sebenarnya Nusantara. Itu di kitab Mahabharata Udyayoga Parva 108. Jadi pangkal dari Hinduisme itu adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno berbasis Vedik yang dibawa kaum Caka, kaum Arya. Literasi itu ada di Borobudur. Kalau sekarang kan relief Borobudur itu dipublikasikan adegan porno ya, padahal itu menyimpan rahasia-rahasia yang dapat menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur. Kata-kata Cahek Mahe itu kan tadi ada di peta, ada desa Mahe di situ. Mahe mana tadi? Nah ini dia, Muara Mahat itu Mahe itu besar sebenarnya. Ini nama-nama di sini itu menyimpan sejarah nih. Ini bukan Hindu, bukan Buddha ini. Kita kembali ke peta GPS ya. Kita kembali ke GPS. Ini pintu gerbang, ada tulisan selamat datang ke Candi Muara Takus. Kita jalan terus. Yang tadi saya katakan tadi, ini tanggul. Nah, sebelum kalau kita jalan kaki dari arah sini itu, ini ada bangunan di sini 53 nih. Titik tanggul. Nah, inilah yang disebut sumur suci. Sekarang ini masih ada nih. Dia bentuknya macam bus beton yang berada di dasarnya sungai. Dahulunya ini disebut Talago suci. Jadi ajaran Dharmik itu dulu sebelum masuk ke area yang disebut kota suci itu ambil air untuk ritual itu dari sini. Nah, di sini itu ada kotak batu bata
Nah, bangunan bata merah. Ini yang disebut Candi Itik. Jadi Candi Itik itu bukan di sini tempatnya, tapi di seberang sungai sini. Nah, di seberang sungai sini. Pindah ke sini. Candi Itik. Di area seberang sini banyak yang belum saya lakukan eksplorasi dan penitikan di sini. Di sinilah yang disebut Paudaman. Paudaman itu macam pendarmaan. Pendarmaan itu di kata-kata dharma, pendarmaan itu di Jawa itu banyak, di Bali apalagi dharma. Jadi Bali itu menyimpan sempurna ajaran leluhur kita yang dulu dipelajari di Swarnadipa ini. Jadi Nusantara itu satu kesatuan, peradaban maju jauh sebelum Buddha Hindu lahir, Dharma, dan sudah monotheism. Di sini itu ada Bukit Kanawan namanya. Jadi area kalau melakukan kontemplasi spiritual yang divisualisasikan seperti di atas Borobudur itu, jadi stupa mirip orang duduk bersila itu bukannya visualisasi Siddhartha Gautama, itu kontemplasi spiritual leluhur kita. Dulu ada daerah sini nih, saya nanti akan eksplorasi ke sini, cari titiknya di mana tuh. Di sini titik area tempat kontemplasi spiritual yang kedap suara. Yang kedap suara di sini ada. Saya mesti cari ini. Jadi bentuknya terasiring terasiring ke arah atas, dan itu kedap suara loh. Mungkin dari sini. Itu tempat samadhi Tapo Batara bahasa sananya. Kalau tempatnya Atisadi Pamkara itu 198. Nah, di sini. Ini Atisadi Pamkara yang disebut Istana Payung Perak tuh di sini tempat dia belajar kepada guru Swarnadwipa Dharmakirti. Kita lihat. Nah, Swarnadwipa, waktu Atisa belajar kepada Swarnadwipa Dharmakirti itu bukan Swarnadwipa yang ini ya. Ini Swarnadwipa Dharmakirti yang sebelumnya ini. Di sini tempatnya belajarnya itu. Ada di YouTube itu video tentang Swarnadwipa Dharmakirti. Video itu dari senior saya, yang senior arsitek namanya Yori Antar. Itu dia pergi ke Dalai Lama, ke Tibet sana. Itu langsung ketemu Dalai Lama. Yori Antar itu ketemu dengan Dalai Lama, dan Yori Antar itu takjub saat Dalai Lama berkata kalau leluhurnya Dalai Lama itu belajar kepada Swarnadwipa Dharmakirti. Profesi sebagai arsitektur modern, tapi ada pertanyaan di dalam diri saya, arsitektur Indonesia tuh yang mana ya? Kok semua yang kita pelajari sebetulnya sesungguhnya arsitektur luar dan kita menjadi followers. Dan setelah itu saya melakukan banyak perjalanan, dan perjalanan paling penting bagi saya adalah perjalanan ke Tibet. Bersama teman-teman saya arsitek, ada Kris Warnoko, Jay Subiakto, dan teman saya seniman Enrico Soekarno.
sekembalinya dari Tibet, kami membuat buku namanya Tibet di Otak. Dan kami secara iseng-iseng minta Dalai Lama kasih kata sambutan. Dan ternyata kata sambutannya itu dijawab dengan waktu singkat. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu, bangsa kami selalu mengenang Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama, dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah pulau emas Sumatera. Dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Oleh karena itu saya merubah perjalanan tidak hanya keliling. Yoris itu senior saya, arsitek, yang bertemu langsung dengan Dalai Lama bercerita, berkata bahwa leluhurnya itu, Atisa Dipangkara itu belajar ke leluhur kita, Swarna Dwipa Dharmakirti. Jadi ini akademik ya, bukannya berkata tanpa dasar. Jadi leluhur kita lah yang leluhur kita lah cikal bakal Buddhism. Di antaranya di Tibet itu Atisa Dipangkara, tokoh pembawa ajaran Dharma yang dibawa ke Tibet menjadi Buddhism Mahayana, beraliran Tantra disebutnya Tibet. Jadi ajaran-ajaran dharmik itu tersimpan di Bali dan sudah berketuhanan. Kita kembali ke situs Muara Takus ya. Tadi saya cerita sampai sini. Ada daerah ritual dharmik. Nah, ritual dharmik itu bukan Buddha, bukan Hindu ya. Ini para peziarah Tiongkok itu dulu saksikan para Brahmin itu melakukan pradaksina, prasawiya, tawaf tahun 400-an itu Pahuan lihat orang-orang para Brahmin itu tawaf di sini. Macam tawaf ya. Kalau Islam itu kan Nabi Muhammad itu 500. Ini abad 5M. Ini Pahuan ini sudah lihat orang tawaf di sini abad 4. Jadi sebelumnya sudah ada ajaran yang bernama Dharma yang dibawa kaum Saka ke India sana, jadi ajaran Hindu, Buddha, Jaina. Sebelum Veda dituliskan 1300. Jadi Vedic itu basicnya itu Dharma. Dari sini, dari tempat kita ini, dari Sumatera ini kota sucinya. Jadi ritual-ritual dharmik itu lakukan di sini. Nah, di area sini waktu kering ini pintu gerbang, salah satu pintu gerbang yang untuk keadministrasian. Di sini pasar terbagi beberapa section ya. Ini saat Kampar meluap nih. Ini area pelataran yang luas nih. Ini kalau kita ke sana pas air surut,
kita bisa gali lah 50 cm ke bawah, itu bata merah ini, sekeliling pelataran ini bata merah, itu bisa dibuktikan. Ini saya ulang di sini. Di sini area pemandian para Brahmin. Ini dibagi beberapa kelompok. Ini ada area untuk pemandian para pelajar yang lelaki, perempuan, kemudian ibu-ibu, anak-anak itu di sini. Itu persis seperti yang dilakukan di Bali itu. Karena Bali itu menyimpan dharmik yang dulu dipelajarinya di sini. Ini di sini lah pusatnya Kadatuan sebelum disebut Sriwijaya, itu Indo Dunia namanya. Jauh sebelum Sriwijaya disebut Sriwijaya. Sriwijaya kan tadi di era abad ke-7 itu baru tersebut Sriwijaya. Di sini Universitas Dharmapala tuh di sekitar sini. Ini titik-titiknya sekitar 1 kilometer, titik-titik Dharmapala di sini. Ini universitas tertua, pusat dari Nalanda itu berpusatnya di sini. Bernama Universitas Dharmapala yang saya dapatkan. Dharmapala juga itu nama orang, nama leluhur kita pembawa dharmik yang ke expand ke India sana. Ini titik. Kalau kita daerah sini daerah universitas semua nih, daerah pendidikan. Ini daerahnya nyaman ini untuk lakukan pembelajaran di sini. Jadi sekarang ini saat ini di daerah-daerah sini ini ada pondok-pondok pesantren macam suluk untuk tasawuf, itu banyak di sini. Ada diantaranya ini dia. Nah, Surau Suluk Abuya. Suluk itu cara suluk untuk tasawuf. Nah, di sini karena di sini cocok nih dari zaman pra-Islam sampai sekarang itu area sini untuk belajar kerohanian terutama. Ini di sini nyaman. Di sini ada lagi. Di sini Bukit Kanawa ini untuk tempat kontemplasi samadhi yang kedap suara. Ini belum saya eksplorasi. Nah, seperti ini. Kita lihat GPS-nya Candi Muara Takus. Inilah area situs Muara Takus kalau dari udara. Sekitarnya ini banyak artefak. Sayang PLTA menggenangi. Di antara tadi bukit tempat pusat Sriwijaya sebelum disebut Sriwijaya Indo Dunia itu di Bukit Katangka, yang sekarang bagian bawahnya itu terendam air PLTA. Kita ada Batu Basurat, Muara Mahet. Mari kita kembalikan sejarah benar Indonesia. Di antaranya Borobudur, situs-situs lainnya, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang pernah terjadi di terdahulu. Seperti cerita tadi saya katakan tadi di awal tadi, bahwa bangsa kita dulu bangsa besar, kaum Saka, kaum Arya,
itu terekam di Borobudur. Ajarannya bernama Dharma, dan Dharma itu sampai saat ini terekam di Bali. Oke, terima kasih.